Janganlah kau ragu dan jangan bimbang. Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Dr. Hafiz Najib Sulhan MA selaku pemateri pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Ustaz Heru dari tim inovasi pengembangan sekolah kreatif, seluruh jajaran komite baik yang baru maupun yang lama, seluruh wali murid sekolah kreatif SD Muhammadiyah 20, dan tak lupa yang saya banggakan seluruh ustaz-ustazah, panitia acara tahfidz Quran dan parenting tahun 2025. Beri aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita diberikan Allah kesehatan sekaligus kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang luar biasa megah ini dalam rangka untuk mengikuti acara tahfidz Quran dan parenting tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah manusia terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi ini sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini adalah sebagai moderator, maka tidak pantas kalau harus berbicara panjang lebar. Untuk itu kita mulai parenting dengan tema anak menjadi hebat karena orang tua terlibat, dengan pemateri Ustaz Dr. Hafiz Najib Sulhan MA. Kita persilakan beliau untuk maju ke depan. Beliau bersiap untuk bersama beliau. Terima kasih. Sebuah kehormatan yang luar biasa hari ini kita kedatangan Ustaz Dr. Hafiz Najib Sulhan MA. Sebelum kita menimba ilmu bersama dengan beliau nanti selama 2 jam ke depan atau boleh monggo, kita akan bacakan dulu profil daripada Ustaz Dr. Hafiz Najib Sulhan MA. Nama Dr. Hafiz Najib Sulhan MA, tempat tanggal lahir Gresik 28 September 1967, alamat di Jalan Laban Sari nomor 109 RT 2 RT 4 RW 4 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Nomor telepon 0821 31 03 8455. Pendidikan, beliau menempuh sekolah dasar di MI Pondok Pesantren Mas Kumambang Gresik, kemudian di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Mas Kumambang Gresik, kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah
di Pondok Pesantren Mas Kumambang Gresik, alumni Mas Kumambang dari kecil, luar biasa. Kemudian melanjutkan S1 di Universitas Muhammadiyah Surabaya, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, konsentrasi psikologi dan Islam. Kemudian beliau juga mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud untuk Shortcourse di Melbourne University of Australia selama 1 bulan, yang mana fokus belajarnya adalah pembelajaran profesional. Prestasi beliau pernah menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat kota Surabaya tahun 2015. Kemudian beliau juga pernah juara 1 guru berprestasi tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2015. Kemudian beliau juga pernah menjuarai juara 1 guru berprestasi tingkat nasional tahun 2015. Penghargaan yang pernah beliau dapat yaitu penghargaan Satya Lancana, guru prestasi dari Presiden Republik Indonesia. Karya beliau adalah penulis 86 buku di 12 penerbit nasional, sekaligus juga penulis 200 artikel di 6 majalah. Karir beliau pernah menjadi kepala sekolah SD Muhammadiyah 8 Surabaya tahun 91 sampai 2003, kepala SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya tahun 2004 sampai 2005, Direktur Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya tahun 2005 sampai 2009, Kasih Humas Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya tahun 2010 sampai 2014, Kepala SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya tahun 2014 sampai 2018, Kasih Bintal Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya tahun 2019 sampai 2022, dan yang terakhir Head of Alaska Training Center Surabaya tahun 2023 sampai 2024. Itulah profil beliau, Ustaz Dr. Andes Haji Sunan MA, luar biasa sekali, tidak orang sembarangan, ya. Maka dari itu marilah tidak usah berlama-lama, kita simak penjelasan materi pada parenting pada siang hari ini dengan tema anak menjadi hebat karena orang tua terlibat, bersama Ustaz Dr. Andes Haji Sunan MA. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita hormati bersama Kepala SD Muhammadiyah 20 kreatif Ustaz Muhammad Ain, sahabat saya, guru saya Ustaz Heru, dan juga para guru. Di sini ada murid saya, Mbak Khairul Nisa, ini murid saya di SD Muhammadiyah 8, dan anaknya di sini sudah hafid tadi. Makanya saya sekarang ketika bicara tentang Khairul Nisa, saya rahmatullah, karena sekarang saya menjadi bahkan seperti ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang ingin sampaikan selamat untuk anak-anak yang sudah hafid, yang sudah hafizah 1 juz, 2 juz, karena ini bukan persoalan yang mudah.
Di tengah tantangan zaman yang sekarang ini, di era digital, yang dipegang anak-anak bukan Quran, tapi yang dipegang anak-anak sekarang apa kebanyakan? HP. HP itu menjadi satu kebutuhan sekarang ini. Bukan hanya anak-anak, anak yang baru lahir itu yang dicari itu HP. Bahkan ketika dipanggil oleh Allah juga ingin meninggalkan HP. Jadi persoalan yang kita hadapi saat ini itu persoalan HP. Makanya inilah saya berdiri aja ya, karena nggak biasa duduk kayaknya langsung. Jadi ketika kita bicara terkait dengan anak, Masya Allah ini persoalan yang sungguh luar biasa yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Wa yasalladina lawa'u min fadlihim dzurriyyatan di'akan qawwa alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Tidaklah kalian semuanya takut meninggalkan generasi yang kuat. Maka Allah menjadikan sebuah atau dua kata kunci. Yang pertama, falyattaqullah, tidaklah kalian takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan ucapkan kata-kata yang tepat. Dua kunci inilah yang mestinya kita pegang erat-erat, sehingga insya Allah kita akan mendapati anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Tadi ketika saya melihat anak-anak tampil di depan, tak sengaja itu kan tes air mata itu. Dan saya yakin orang tua pun yang hari ini anaknya ikut untuk menyaksikan tahfidz mereka yang sudah lulus, yakin itu rasa gembira itu ada. Saya sendiri itu menghafalkan juz 30 sampai susahnya luar biasa. Anak-anak 2 juz, 3 juz, sekarang kawal dengan sebaik-baiknya. Makanya kita patut bangga memiliki anak-anak seperti ini di tengah globalisasi, di tengah era digital native, di tengah anak-anak pegang HP semuanya. Maka kita patut bangga seperti itu. Hari ini di forum ini siapa yang punya anak lebih dari 5 angkat tangan? Yang punya anak lebih dari 5? Ada nggak ada? Yang punya anak 5 angkat tangan? 1, 2. Oke. Karena saya akan menyiapkan 2 buku untuk beliau berdua ini. Ya, ada 1 buku yang terakhir yang kemarin saya serahkan kepada Pak Menteri Dasmen, Profesor Abdul Muti. Dan ini yang sekarang menjadi program beliau. Judulnya Seven Habits Menjadikan Anak Tumbuh Hebat. Ketika Pak Menteri Dasmen kemarin launching tanggal 26, buku ini saya launching tanggal 28. Jadi begitu beliau punya rencana, kami mengikuti program beliau apa, dan akan kami coba untuk tuliskan. Dan alhamdulillah jadi waktu. Bahkan ketika kami kirim konsep ini, kami sampaikan Prof, insya Allah akhir bulan Januari saya akan kirim 1 buku lagi. Judulnya menjadi Deep Law dan Deep Learning. Deep Learning itu pembelajaran yang mendalam. Dan alhamdulillah itu sudah kami kaji ketika 1 bulan saya berada di Melbourne University of Australia, sehingga tinggal memindahkan konsep saja dan alhamdulillah 200 halaman jadi dalam 1 bulan setengah. Begitulah kami berharap ini nanti bisa kami serahkan juga kepada Kepala SD Muhammadiyah Bogor. Baik, saya akan mencoba untuk memulai dari 1 konsep yang ingin saya sampaikan. Kira-kira ini anak-anak gimana ya? Nah, cukup nggak? Kalau belum menggunakan baik, Bapak Ibu, ini tantangan kita saat ini. Zaman saya masih kecil dulu itu nggak ada HP, jangankan HP, TV saja nggak ada. Tapi sekarang anak kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sangat luar biasa. Tapi mohon maaf sampai sekarang di rumah saya tidak ada TV. Di rumah saya nggak ada TV. Sejak anak saya pondok di Bogor, saya bilang kepada istri saya, "Mam, coba kita nggak usah pakai TV." Karena anak-anak ketika di pondok juga tidak menggunakan TV, ayo kita samakan persepsi antara mereka yang berada di sana dengan yang ada di rumah. Jadi kalau rumah tidak akan lebih baik dari itu.
juga. Kalau apa yang saya cari ke TV, minimal saya hanya mencari ketika Persebaya main, hanya itu saja. Dan di video sudah ada, makanya saya nggak butuh TV. Maka dari sinilah kami sudah tidak menggunakan TV di rumah. Ini tantangan yang kita lihat dari yang TV model seperti ini, HP model seperti ini, sampai sekarang sudah TVS seperti ini. Masya Allah, ini tantangan kita semuanya. Kapan dari saya mengikuti sebuah parenting yang isi ahli IT. Karena IT ini, maka sekarang kita lihat anak-anak kita di era digital yang terjadi apa Bapak Ibu. Berita-berita terkait dengan moral itu menjadi persoalan yang sungguh luar biasa. Maka tahun 2007 yang lalu, ya, tahun 2007 yang lalu kami mencoba untuk membuat langsung digital saja Pak ya, karena nggak ada ke sana. Ya, dari sana selesai. Oke, lanjut. Nah, ketika kami melihat kondisi persoalan saat ini, maka tahun 2007 itu kami membuat konsep tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini kami kirim kepada Profesor Hamid Hidayat, Menteri dari PP Muhammadiyah sebelum Pak Nur. Saya kirim konsepnya. Pak, saya punya konsep terkait dengan pendidikan karakter. Karena saat ini mencari orang-orang hebat banyak, mencari orang pintar banyak, mencari profesor banyak. Yang menjadi persoalan mencari orang yang bermoral susahnya yang biasa. Dan itu bisa kita desain melalui pendidikan karakter. Maka kami kirim konsep tahun 2010 ke beliau. Alhamdulillah tahun 2010 kemudian dijadikan rujukan pemerintah buku ini. Dan yang terakhir karena pendidikan yang sekarang konsen pada pendidikan karakter sekarang detail. Maka kemudian kami kirim buku kepada beliau. Ada curriculum abadi, Rasulullah membaca curriculum abadi. Kemudian saya menyebut dan ini diberi konselor dengan desain pembelajaran deep learning. Ini yang kami sampaikan kepada beliau. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi komunikasi yang aktif kami dengan beliau. Kenapa demikian? Karena kami bicara tentang anak. Suatu ketika nanti saya juga lama selesai ceritanya. Jadi kita hidup itu hanya dua yang kita pikirkan. Saya bawa suami apa dan siapa pengganti saya nanti yang akan melanjutkan saya. Hanya itu yang kita pikirkan. Makanya ketika kita tidak memiliki konsep seperti itu, maka tidak ada manfaatnya ketika kita ada di dunia ini. Maka ini yang kita pikirkan berbeda. Bapak Ibu, kalau kita melihat satu surat yang sungguh luar biasa di dalam Al-Quran, ada surat Ali Imran. Ali Imran itu ada 200 surat, ada 200 ayat. Ada ayat yang sangat indah dalam konsep parenting. Coba nanti bisa dibuka ayat 35 sampai 37. Jadi Imran itu punya istri namanya Hana. Hana istri. Makanya anak saya perempuan waktu itu saya bernama Hana anak-anaknya. Nabila Hana Umairah, Rosana Hana Muti'ah, Naila Hana Muti'ah, dan yang terakhir itu ya, Nafika Hana Balkis, semuanya pakai Hana. Karena saya namanya Ruhama, saya yakin itu singkatan dari Ruhama menjadi Hana. Tapi ternyata itu istrinya Imran. Dan ternyata Imran itu, tapi anak saya laki-laki cuma satu. Kalau yang pertama itu lulus dari Gontor, yang kedua juga dari Gontor, yang ketiga sekarang ada di Gontor Putra, dan yang keempat perempuan itu ada di Gontor Poso. Saya tanya ketika diterima di Poso, nah kamu diterima di Poso, mau kamu berangkat sana? Siapa yang berani mengatakan itu? Itu anak kelas 1 SMP di sana. Sekarang masih ada di Poso Sulawesi. Dan karena tantangan ke depan anak-anak kita jauh lebih luar biasa dibanding dengan saat ini. Maka jadikan kita generasi yang akan datang. Dididik untuk masa depan dia, bukan hari ini. Hari ini masa sekarang, masa anak sekarang, dan besok masanya dia siapa betul. Nah yang jadi persoalan, ketika kita lihat membaca ayat ini, kalau ini baik-baik, ini konsep yang sungguh luar biasa. Di dalam surat Al-Imran ayat 35 ini ada 5 kata kunci.
Apa 5 kata kunci itu? Yang pertama, ketika seorang ibu mengandung, maka saat itu kebetulan Hana di saat mengandung itu Imran sudah wafat, tidak ayahnya. Sehingga apa? Dia minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak yang ada dalam kandungan ini nanti bisa menjadi pengabdimu. Engkau Allah, akan aku pasrahkan buat dirimu, akan aku serahkan supaya bisa menjaga sebagaimana ayahnya. Keinginan yang pertama adalah kita punya tujuan, punya kabar, dan yang kedua apa? Maunya Hana itu memiliki putra. Ternyata di dalam kandungan itu putri, bukan putra. Apa yang dimunculkan di dalam ayat itu? Ya Allah, laki-laki itu beda dengan perempuan di dalam ayat itu. Tetapi pilihan jauh lebih bagus dibanding dengan dia manusia, dengan keinginan itu. Itu artinya apa? Ketika kita diberikan anak dengan model apapun, itu adalah pilihan yang terbaik. Bisa ada anak yang pengennya kita itu anak laki-laki, lahir perempuan. Ada anak perempuan ternyata lahir laki-laki. Ada yang ingin sempurna semuanya, ternyata ada yang punya kekurangan sedikit-sedikit muncul. Dan yakinlah bahwasanya apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita adalah titipan yang terbaik. Saya kemarin ketika membaca kisahnya Dewi Yul. Kalau Dewi Yul ya, Dewi Yul itu punya anak dan semuanya kakaknya. Dan anak laki-lakinya barusan beberapa waktu yang lalu sudah S3 dengan nilai terbaik, padahal dia itu tuli insya Allah. Tuli, dia nggak bisa menang. Tapi karena keterlibatan orang tua yang sungguh luar biasa, maka anaknya Dewi Yul di luar negeri jadi yang terbaik layaknya. Karena menerima yang positif, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 35 tadi. Apapun yang diberikan oleh Allah ini adalah pilihan yang terbaik. Tidak perlu kemudian kita membuat atas semacam penyesalan, tidak perlu. Apapun yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga itu? Maka kemudian Allah Hana memberikan nama Maryam. Setelah itu yang keempat, Maryam minta kepada Allah, ya Allah tolong proteksi anak saya dari perilaku-perilaku yang buruk, dari perilaku-perilaku setan. Dan yang kelima ini, Bapak Ibu, maka kemudian Hana minta kepada Allah, ya Allah, Allah ada yang jaga, ada gurunya, ada yang ngawal. Siapa yang dikirim? Maka Allah mengirim Nabi Zakaria sebagai pengawal. Apa yang terjadi pada Maryam? Setiap kali Maryam itu ada demikian dibuka tabirnya, dan setiap kali dibuka makanan lengkap, minuman lengkap, semuanya ada. Kemudian tanya yang namanya Zakaria, "Hai Maryam, ini bagaimana kok makanan ada? Semuanya lengkap?" Kata Maryam, ini adalah dari Allah. Artinya apa? Ada dua hal yang tolong diperhatikan. Ternyata kekuatan orang tua jauh lebih dasar dibanding dirinya. Ketika Maryam itu bukan, ketika hal yang dekat dengan Allah, doa-doanya langsung diterima oleh Allah, dan semua yang dibutuhkan oleh Maryam dilengkapi di mikrop itu. Sementara Zakaria sebagai dirinya hanya melihat mengawasi. Ya Allah, sudah lengkap semuanya, sudah diberikan semuanya. Akhirnya Zakaria merasa cemburu dalam artian ingin sekali punya anak. Masa itu Zakaria punya anak? Ya Allah, saya diberikan anak sebagaimana Hana yang punya anak panjang ini. Maka kemudian Allah memberikan anak untuk Zakaria. Ini saya sungguh luar biasa. Dan itu saya baca kisahnya ini pada Hana Anaki. Kalau Hana Anaki ya, ulama muda dengan sama ibu-ibu itu sekarang lagi Hana Anaki itu. Yang ternyata apa? Saat saya pada kendaraan menuju, saya membaca berita PSS. Kemudian dia bercerita, saya waktu masa kecil dulu,
waktu itu aku mengandung. Saat itu kemudian ibu berkata, ya Allah, karena waktu itu ada RTP di Aceh, ada RTP. Kemudian dalam kandungan beliau sama ibunya mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan anak yang ada dalam kandungan nanti bisa bersuara seperti yang tadi saya dengar. Apa yang terjadi? Ternyata anak-anak tidak SD itu sudah MTQ. Bahkan sampai ketika kita itu dia dapat beasiswa, banyak beasiswa karena suaranya ini tidak lepas dari catatan. Makanya kunci yang pertama itu adalah mengajar. Untuk itu yang sekarang anaknya gede-gede, ingin punya anak yang sukses, silahkan buat lagi dan Anda. Kalau saya kemarin berjumpa Anda, ya ini kita cobakan. Bapak yang dirahmati Allah, Masya Allah, saya sendiri sejak kecil, jujur saja tidak kalau saya mau bercerita seperti ini. Gak apa-apa saya bisa bilang, Bapak Ibu, kalau bukan karena orang tua, kenapa saya katakan begitu? Bapak saya itu rambut masjid yang ada di dakwah, kalau masjid dakwah itu di bawahnya yang ada. Masa kecil saya di sana bermain ketika bapak bersihkan kaca masjid, ketika membersihkan dinding-dinding masjid, itu saya di sana masa kecil bermain. Jadi sejak kecil saya di dakwah dan jalan apa itu bangunan daerah Belanda. Dia hanya sebagai masjid. Dari situ kemudian pindah lagi ke Asmolowo, ke Tanwir, dari masjid ke masjid sebagai anggota masjid. Makanya kemarin ketika saya ngisi di Tanwir, saya Jumatnya mampir ke Tanwir. Saya ingin mampir di Tanwir. Di mana saya ingin mencari teman bapak saya yang ada di sana, ternyata masih ada. Apa yang saya ingin lihat? Saya ingin dengar suara masjid ini lagi. Dan saya bayangkan yang ada itu bapak saya dulu. Ya Allah, ini terpilih karena 5 waktu beliau selalu ada itu. Dan ibu saya itu hanya jualan pecel di masjid yang harganya dari 4.000. Ketika dibayangkan, mampu nggak kira-kira menyelamatkan sampai pasca sarjana? Secara logika tidak mungkin. Tetapi doa orang tua jauh lebih dasar dibanding dengan apa yang dia miliki. Makanya puncak dari karir itu doa. Sehebat apapun teori yang dimiliki oleh orang tua, sehebat apapun cara-cara mendidik anak, kita lupa berbuat kepada Allah, jangan biarkan kita bisa menjadi. Dan disitulah campur tangan orang tua dalam mendoakan anak-anak kita. Jangan sampai kita merasa sudah saya cukupi semuanya, sudah saya beri semuanya saya cukupi. Jangan. Ada satu yang hilang, yaitu kita. Karena Allah sendiri sudah menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uji tidak pada idza da'ani falyastajibuli wa yu'minu bi alam yasudun. Ketika ada hamba bertanya tentang aku Muhammad, aku dekat dan aku pasti akan mengabulkan hambaku yang berdoa padaku. Itu pasti takdir itu. Aku pasti akan mengabulkan doa hambaku yang mau. Coba di sini juga sebab ini yang mau berdoa padaku. Kalau kita sudah merasa hebat tidak berdoa, ya jangan berharap kita bisa menjadi hebat. Karena semuanya tidak lepas kelibatan kita dalam mendoakan anak-anak. Saya waktu masih SMP dulu Bapak Ibu, jalan pesantren maraton tepat di awal waktu. Kira-kira karena apa? Saya berdebak nggak? Belum banyak SMP, hampir setiap kali di maraton. Tetapi apa yang dikatakan oleh mak saya di Gresik waktu itu. Nah, lapor di katanya begitu. Mak, saya belum ambil lapor, nggak usah sedih. Itu tanggungan ibu, tanggungan iman. Masya Allah, ternyata apa? Kalau ingat, tidak terlupakan begitu dia mengatakan seperti itu, langsung ke belakang. Ada yang namanya bebek, ada yang namanya ayam. Malam itu dijual, tidak ada anak yang tidak gagal. Jika sampai kita menemukan anak kita gagal, itu karena ada proses yang salah. Ada proses yang salah karena Allah sudah memberikan kurikulumnya. Sampai saya tadi kurikulum abadi itu kurikulumnya Allah. Maka ketika kita ikuti itu, insya Allah ini akan menjadi tuntunan buat kita. Bapak Ibu kalau kita perhatikan,
Ada seorang ulama besar mengatakan gini, namanya Muhammad Iqbal. Ambillah inspirasi dari Al-Quran. Jika kau tinggalkan Al-Quran, maka kau akan bebas dari zaman. Saya ketika belajar di Australia, ternyata konsep pendidikan semuanya dari Quran. Semuanya. Saya sempat melihat tentang literasi yang gembor-gemborkan itu. Di sana menggunakan teori yang namanya YK, bentuknya Y dengan kartu. Tapi apa yang muncul di sana? Masya Allah, ternyata YK itu teorinya orang itu mendengar, orang itu melihat, kemudian memilih. Ya, hati. Dan ternyata itu sangat kalau kata kerja pemimpin itu lama kamu mencintai wajah Allah bersama balapsor balapindah ala masjidun. Ketika kita bersyukur atas nikmat dan berupa anak kita saat ini, maka kita memfungsikan telinga kita diisi dengan suara-suara yang bagus. Penglihatannya menunjukkan bagaimana kita menyesat dalam rumah tangga. Karena selalu akan membuat bagian anak kita menjadi luar biasa. Di sini, nah ini ada 3 modalitas yang dimiliki oleh anak. Semuanya saya ambilkan dari Al-Quran. Kami tidak akan menggunakan teori-teori barat karena ternyata teori barat itu semuanya munculnya di Quran. Sudah kami teliti dalam beberapa tulisan buku yang sudah saya tulis. Yang pertama bentuk terbaik Ahsani takwim, bentuk terbaik. Tidak ada makhluk Allah yang dilengkapi dengan hati, dengan pikiran, dan itu adalah manusia. Dan kunci setiap kali kita berbuat sesuatu itu kuncinya adalah hati. Saya mau tanya Bapak Ibu, bisakah kita membaca hati seseorang? Bisa kan? Bisa. Kenapa kok bisa? Karena sesungguhnya semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan itu produk hati, tidak bisa dipungkiri. Maka kata Rasulullah, Allah inna fil jasadi tubuh, idza salahat salahat jasad tubuh, wa idza fasadat fasadat tubuh. Allah menyatakan, tahukah kamu di dalam diri manusia itu ada segumpal darah tubuh. Ida sholat jasad tubuh. Ketika membuat bagus, maka bagus itu kita. Mulai dari rambut sampai ujung kaki bagus, karena membuat bagus. Ida fasadat jasad tubuh. Ketika membuat fasad buruk, maka fasadat jasad tubuh buruk semuanya. Mulai dari rambut sampai ujung kaki buruk. Allah bagi Allah itu itulah yang namanya hati. Jadi ketika hati kita itu tidak bagus, itu mengalami seluruh kita. Ucapan kita itu adalah isi hati. Langkah kita itu juga isi hati. Jadi semua hati kita diterjemahkan dalam komunikasi baik dalam kehidupan kita. Maka kalau saya sebagai seorang pimpinan sudah berangkat, saya mengingat apa kebiasaan dia, itulah hatinya. Hingga kita bagaimana pendekatan-pendekatannya. Jadi kita bisa membaca Quran karena semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, kita dalam produk hati. Tidak bisa dibohong. Ini saja. Yang kedua, bahwa setiap anak fitrah tidak ada anak membawa satu keturunan orang tua. Kata Allah dalam Al-Quran, ini kan dari kesaksian anak sahabat dari anak. Allah sebelum itu Allah balas kita, bukan kalian belum betul. Allah kita aku jadi saksi. Ini yang kedua, sehingga punya potensi terkait dengan perilaku kebaikan. Dan yang ketiga, setiap anak itu cerdas. Anak ayat 78. Kelihatan seluruh otak itu sudah penuh. Jadi otak kita dipenuhi dengan yang otak yang lengkap, kelihatan saja itu. Ada yang aktif, ada yang aktif. Kemudian diberikan sana aktor tidak supaya bisa aktif. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata ketika anak kita sudah dilahirkan, maka muncul di dalam surat As-Samus.
asal sentilan masuk karakter. Ketika pertama kali kami kirim masuk karakter, itu mah ketika di Jakarta. Kemudian saya diminta saran kedua, Pak Najib, buku Bapak itu akan kami terbitkan tahun 2009 yang lalu. Syaratnya dua, apapun yang pertama Allah menaikkan dasarnya supaya menjadi sekolah internasional atau masyarakat internasional. Oke, kita akan saya naikkan. Yang kedua, kalau menghilangkan tentang Inggrisnya, mohon maaf, bukunya saya tarik. Gak jadi saya terbitkan di Jakarta Erlangga. Waktu itu minta sama penerbit itu. Akhirnya apa? Saya terbitkan di Surabaya saja. Ternyata kemudian sudah sama Pak Burhan. Nah, jadi kesempatan saya akan diberikan itu ada dalam Al-Quran. Jangan bicara tentang luar negeri. Kita belum menggali Al-Quran sehingga belum tahu tentang bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan kemudian dalam surat As-Saff itu kuncinya fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahwasanya Allah itu mengilhamkan dua sifat. Sifat apa? Sifat jujur dan sifat takwa. Itulah sifat yang akan muncul. Tetapi ingat bahwasanya kita punya potensi. Maka kemudian di sini dikatakan Allah man zakkaha. Beruntung orang-orang yang bisa mengawal potensi ini. Potensi yang di atas ini dulu Bapak. Ini juga orang berbaik. Tugasnya siapa? Tugasnya orang tua nomor satu. Dibantu oleh guru-guru. Bukan tugasnya guru dari orang tua. Balik. Ini tugas orang tua yang nanti akan dibantu oleh guru-guru. Sebagaimana punya anak, anak punya tanggung jawab untuk bisa menjaga Maria dan Maria dibantu oleh Zakaria untuk mengontrolnya. Itu konsepnya. Jadi dalam Quran maka jangan main kalau bicara tentang anak. Untuk itulah ketika kita bicara anak, kita serius karena yang kita bawa kita tidak dipanggil oleh Allah itu hanya kita. Ya, hanya kita yang tahu. Kita nggak akan membawa apa-apa ketika kita dipanggil oleh Allah. Kata Rasulullah, "Idza ma'akum in fa'amalu bil nas." Ketika anak meninggal, nggak ada yang terbawa, semua terputus. Kecuali tiga perkara. Yang pertama berkata jariah. Tadi saya dengar Pak Ain bilang, Pak, di SD kreatif ini sudah bisa lahan untuk pengembangan. Yang ini kalau misalnya ada orang yang mau membantu inilah hartanya kita bawa. Bukannya kita tinggal saat ini. Saya kadang-kadang renung ketika ada orang punya rumah tiga, rumah empat, sementara kemudian dia kita dari bagian Allah, kira-kira apa manfaatnya ketika ada ini. Maka ayo kami berangkat bersama-sama SD Muhammadiyah 20 butuh lahan. Maka saudara jariah ini adalah bukan kita orang lain, bukan miliknya lain, bukan miliknya SD Muhammadiyah 20, tapi ini milik orang-orang yang mau saudara ini sampai kapanpun. Karena kita yang kita bawa satu saudara jariah itu yang terakhir. Makanya kita berdoa kami makan. Karena ini akan membawa kita semuanya. Ya, bukan untuk SD 20, tapi untuk kita semuanya. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadi investasi nanti ketika kita dipanggil oleh Allah. Maka ketika guru menyampaikan ilmu itu, maka sesungguhnya punya investasi. Dan yang ketiga, waladin solihin yang lalu punya anak soleh-solehah yang mampu mendoakan orang tua. Tidak, ini adalah investasi abadi. Maka kalau di garis bawahi harta kemana aku berikan untuk saudara. Ilmu itu aku sampaikan untuk siapa dan anakku bisa nggak masuk abad orang tua. Ini kunci karena kita yang menjadi investasi. Kenapa demikian Bapak Ibu? Coba kita lihat, kita akan menemukan model anak. Coba di situ. Ada anak yang betul-betul takut, ada 4 pilihan. Kita punya 4 pilihan anak. Yang pertama, anak sebagai ta'yun. Itu ada di dalam surat Al-Quran 74. Ya,
yang setiap saat kita berdoa kepada Allah memberikan anak kita menjadi anak yang takdir bersealnya dari makna iman. Itu yang kita lakukan. Tapi apa yang terjadi? Belum tentu kita dapati anak seperti itu. Bisa saja kita akan menemukan anak kita sebagai biasa. Itu sudah terpakai ayat yang kita. Apa arti biasa? Kebanggaan. Anak kaya, anak pintar, anak hebat. Pertanyaannya, bisa nggak betul orang tua? Bisa nggak mendaftarkan? Ini pertanyaan yang serius. Makanya ketika kita melihat anak kita bisa lapor seperti itu, bahwa saya sendiri ya seperti itu. Mudah-mudahan anak-anakku juga begitu. Bisa semua membaca kita dan bisa memahami Al-Quran. Dan lebih parah lagi di bawahnya ada anak sebagai fitnah. Ini sudah kata Rasul ayat 13. Fitnah bagi orang tua. Dirinya tidak ada masalah. Tapi ternyata begitu banyak perangkat-perangkat yang menjadikan orang tua disebut-sebut gara-gara anak. Dan yang terakhir, anak sebagai musuh bagi orang tua. Abdul Pak Darul, musuh bagi mutlak berarti adalah di dalam melakukan sebuah anak kita kembalikan pada konsep Al-Quran. Ini biasanya memang hampir dasar yang saya sampaikan dulu. Belum sampai pada vaksin yang dilakukan oleh orang tua. Tapi ini baru dosa menurut Al-Quran seperti apa? Sehingga jangan sampai kita mengasihkan kita. Kalau itu sebenarnya bukan Al-Quran. Tujuannya nggak jelas. Itu kami luruskan dalam seperti ini. Coba dilanjutkan. Nah, inilah kemudian muncul konsep yang dilakukan pakai dikasih kalau di dalam ya. Jadi di sini ada pilihan Bapak. Anak-anak kita itu pilih yang seperti apa? Saya yakin semua yang berharap anak-anak kita adalah pilih orang tua, anak-anak yang punya itu. Nah, inilah konsep yang ditawarkan oleh Henry Basman, Profesor Abdul Mukti. Kemudian kami menjalankan buku ini. Makanya nanti kalau ada yang bertanya, kami siapkan bukunya. Kalau ada yang bertanya, siap-siap bertanya. Kami hanya menyiapkan buku saja. Kami sudah keluar. Sekarang sudah kedua kali, saya pilih satu untuk pertanyaan. Dan saya siapkan buku, saya menjadi 7 kebiasaan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, ternyata ini persoalan yang belum disentuh oleh menteri-menteri sebelumnya. Baru kami di Basman yang sekarang bicara tentang ini. Apa kira-kira dari semuanya? Ketika saya lihat ini kunci sukses. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama dulu Bapak, itu ada konsep bangun pagi. Awalnya ketika Pak Menteri itu konsep bangun pagi, minggu lebih awal, dunia seperti bangun Menteri. Maunya apa Pak Menteri ini? Tapi ketika saya buka ke hadis, ya Allah ternyata ini kunci sukses dia. Kenapa? Karena kami di Basman itu dulu dari keluarga yang tidak mampu. Saya ikuti terus dari beliau. Bahkan ketika S2 itu banyak dipakai. Ketika dia ke Australia, banyak dipakai. Dia belajar bahasa Inggris bukan karena kursus, tapi mendengarkan suara Australia. Makanya dari situlah bagaimana yang penting satu konsep adalah doa orang tua itu yang paling penting. Nah, yang pertama ini bangun pagi. Ada apa dengan bangun pagi? Pernah dengar ada sebuah kuat dari bahasa Jawa. Hati-hati bisimu di patok sana. Kenapa kejadian? Kira-kira ini masalah pagi. Ternyata di pagi hari itu ada kegiatan yang luar biasa. Yang pertama saya tanya, sholat tahajud dalam kapan? Siang atau pagi hari? Pagi kan? Kalau nggak bangun pagi, nggak mungkin bisa sholat tahajud. Sementara di balik sholat tahajud itu adalah pilihan dan semua diamalkan oleh Allah rezeki yang berlimpah harus ada. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat subuh
itu kemuliaannya lebih dari bumi seisinya, bayangkan. Itu gak bisa dilakukan kalau tidak betul. Itu sudah kan menutup semua, baik Al-Quran maupun hadisnya. Yang ketiga, ada sebuah ayat yang mengatakan wasubhi ila tanafas. Dan bumi waktu subuh saat kita mulai bernafas, saat mulai kita bekerja, saat mulai kita mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu berangkatnya dari sini pagi. Tapi kadang-kadang kita masih mengatakan kita belum bangun, nggak apa-apa, sampai dan bisa dibangunkan dan benar. Masalah bangun pagi, jangan bertoleransi. Bangun dan diri mulai saat ini. Saat ini kita bangun karena anak kita mulai pagi. Ini bangun ini dilakukan semuanya terusnya pada orang tua. Tak mungkin kemudian pakai obat. Bu sudah dibangunkan anaknya, sudah itu sudah porsinya. Bukan ini, ternyata di situ ada doa Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang bekerja di pagi hari itu mendapatkan keberkahan. Itu hadis. Artinya orang-orang yang bekerja di pagi hari itu mendapatkan keberkahan apa? Keberkahan itu. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan kita semua. Jadi ketika kita bekerja pada pagi hari itu, kebaikan akan muncul. Saya kalau menulis buku Bapak Ibu itu mulai dari jam 3 sampai subuh, saya lanjutkan paling sampai jam 5, baru kemudian kami siap-siap bekerja ke sekolah. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun bisa menghasilkan hal itu. Karena apa? Ya rasanya itu yang saya lihat. Itu rasanya apa? Rasanya Rasulullah. Bangun pagi di saat kita masih fresh, dibiasakan. Kalau ini kita lakukan, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang juga karena kita memberikan contoh pada anak kita. Dan yang kedua ada apa beribadah. Nah, usah kami uraikan. Saya yakin kalau kita beribadah sudah pada porsi biasanya para kiai yang menyampaikan, karena saya bukan kiai, kalau usah menyampaikan ibadah. Satu hal kunci ibadah adalah niat. Itu kunci yang paling utama. Orang boleh berangkat sebelum lebih awal jika niatnya salah, ibadah itu. Jadi ibadah itu tentunya pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mana. Jika niat kita itu ditujukan untuk beribadah, meskipun bukan ibadah yang makhluk, mendidik anak, kemudian bertanggung, itu semua ibadah. Kalau niatnya baik, baru selanjutnya berolahraga. Kemudian akan siap bergizi, kemudian pulang belajar, kemudian bermasyarakat. Nah, yang bermasyarakat ini kami sangat memulaikan 12 langkah bermasyarakat. Kami ingin tangannya Bapak Ibu, anak kita jangan hanya untuk bumi. Ini konsep. Banyak orang-orang hebat, pintar, nilainya bagus, tapi karena nggak bermasyarakat yang jauh dari kesuksesan. Makanya semua anak saya pun itu pasti menjadi pemimpin dalam organisasi. Anak yang pertama ketua RK, yang kedua ketua IPM. Jadi kamu harus aktif dalam satu organisasi, harus aktif di masyarakat. Karena ilmu yang paling nyata, ilmu di masyarakat. Dan alhamdulillah lulus tempat lulus tempat tidak sangat tergantung dengan bulan. Itu kami juga memilih. Dan kuncinya adalah doa dari orang tua. Dan yang terakhir, tidur lebih cepat, gak boleh jantungnya. Suatu ketika kita akan menjadi sistem begini, pemerintah akan berdasarkan ke RT jangan sampai nanti warung-warung buka 24 jam. Kenapa? Diisi anak-anak yang jantungnya. Akhirnya anak-anak kita bangunnya yang melambat. Lanjut Pak, nah ini baru materi yang sekarang. Oke. Ada 4 konsep untuk menjadikan anak-anak kita hebat. Yang pertama, kenali perkembangan anak kita. Kenali. Ini teorinya Ali bin Abi Thalib. Jadi semua proses yang dari tahun Rasulullah dia sahabat. Apa konsepnya Ali bin Abi Thalib? 7 kali 3. 7 kali 3. Ya, lanjutkan semuanya.
Anak usia 0 sampai 7, anak usia penyadar kesalahan dalam ketika. Ada usia anak 8 sampai 14 dan ada anak usia 15 sampai 21. Itu pasarnya anak benar-benar. Jadi kita anak kita di posisi yang mana? Coba sekarang di posisi usia 6 sampai 10 tahun atau usia 8 sampai 14 tahun. Saat ini usianya di mana? Di posisi yang kedua dan pertama. Yang kedua, coba lihat. Kata psikolog, kalau kita pertama ini usia tanam. Apapun yang kita berikan, apapun yang dilihat oleh kita tidak hilang, tersimpan di dalam memori jangka panjang. Bahkan bentuknya otak itu cerdas anak di usia 0 sampai 1 tahun 80%. 80%. Lebih dari itu tinggal 20%. Makanya kemudian kita katakan sebagai masa tanam. Ketika kami menanam di usia ini, maka akan memulai di masa sosial. Masa sosial itu masa yang paling berat, Bapak. Karena masa belakang anak sudah mulai melawan jenis. Kalau paham yang dibawa salah, di sini berbeda. Maka di sini ingin kami tunjukkan bahwasanya ada proses yang akan dilalui oleh anak kita dan kita butuh untuk mendampinginya. Yang pertama, ketika usia anak ini, maka apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita contohkan, langsung masuk dalam memori jangka panjang. Bagaimana memperlakukan kakak saya mengenali perlakukan seperti orang jadi apa? Hidangan itu yang istimewa, yang bergizi, yang baik, ucapan yang bagus, perilaku yang bagus, itu sebenarnya dekat usia ini. Dan suatu ketika, makanya seorang psikolog ketika disiapkan siapa ada masalah, pertanyaannya itu biasanya kembali masa ini. Ada masalah apa di usia di bawah 8 tahun? Karena memulai begitu masih gak ada yang bilang. Dan itu akan muncul kembali ketika sudah masalah dewasa. Itu akan keluar sendiri. Jadi itu sebelum kesalahan mereka yang berusia 0 sampai 1 tahun. Menunjukkan mereka 0 sampai 7 tahun. Perilaku untuk anak-anak kita semuanya didesain usia itu. Jika semuanya dia lihat yang bagus-bagus, dia dengan yang bagus-bagus, yakin dia akan melangkah di fase berikutnya, dia akan menjadi anak yang benar karena fase pertama tidak gagal. Lalu fase yang kedua itu yang sebagai tawaran perang. Apa artinya tawaran perang? Tawaran perang itu sudah mulai datang perang. Usia ini kedua jam berapa malam, jam berapa belajar, jam berapa ada punishment dan juga di usia ini menonjol. Suatu ketika di saat anak tidak punya aturan, anak membenci yang namanya kebebasan. Untuk itu di usia ini jadikan sebagaimana tawaran perang. Ada aturan-aturan yang dipakai oleh orang tua dan anak kesepakatan. Jika itu tidak apa itu, insya Allah akan mulai menurut. Yang dimaksudkan gak ada aturan yang juga terus itu bebas. Ini saya tidak yang mengatakan begitu. Barulah pada masuk di usia 14 sampai 21 melakukan sebagaimana perang. Di sini sudah mulai terjadi perubahan visi. Ketika anak kita misalnya yang bukan ketahuan, jika anak tidak akan dengan orang tua, kira-kira tanya ke siapa? Menjelaskan ke siapa? Ini sudah mulai berubah. Makanya di sini kita tahu tahapan anak kita. Kalau kita tidak ketahui, ayo kita tahu bersama-sama. Jangan sampai anak kita tidak akrab dengan orang tua sehingga di usia ini lebih akrab dengan teman-teman. Akhirnya salah langkah. Termasuk komunikasi itu tidak. Bagaimana komunikasi ketika usia 21 tahun ini cerita usia 8 sampai 14 tahun itu tak ada alasan. Maka kalau ada seorang psikolog mengatakan begitu, jangan mengatakan kata jangan mengatakan kata tidak. Kalau saya tidak mengatakan begitu, boleh di usia tahap pertama, tapi ketika masuk di usia 8 sampai 14 tahun, jangan kita tutup-tutupi. Ketika ada larangan bilang katakan jangan,
Karena di dalam Al-Quran semua mengatakan Al-Quran dengan Allah lagi. Wala aku lalu mungkin jangan ada orang tua. Ya, wala aku jangan bukan zina. Tetapi di sini sudah muncul yang namanya alasan. Nah, kenapa tidak boleh? Kenapa dilarang? Itu sudah sampai penjelasannya. Jangan dibantu. Ketika dibantu itulah kemudian akan terjadi. Tapi kalau usia yang masih di bawah tahun atau di bawah, maka setelah mendapatkan kalimat yang seperti itu masuk pada aturan jelas ini yang dulu, ini dulu. Kenapa tidak dulu? Itu aturan. Jadi ada bagaimana kita komunikasi untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah komunikasi dengan diskusi. Ini adalah besar. Tidak adalah perintah yang terlalu keras tetapi diskusi dengan anak-anak kita. Lanjut Pak. Nah yang kedua, kalau yang saat tadi kita mengenali perkembangan anak, baik perkembangan bahasa, pengasuhan, termasuk bagaimana kita melakukan anak itu di tahap yang pertama. Kenapa tidak kami? Karena kadang-kadang kenapa anak sendiri? Ini bukan di sini tempat lain. Kemudian tidak mengenali anak ini. Yang kedua, mengenali potensinya. Makanya inilah yang namanya diferensiasi dari anak-anak kita. Setiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda. Saya punya anak itu berbeda-beda semuanya. Yang pertama kali itu berbeda, bayangkan jauh sama-sama dari dua putih. Yang pertama itu kawin sama-sama di wadah iblis. Tapi yang satunya dikatakan pertama yang berbeda sebetulnya dua. Tetapi ketika kita yang kita untuk menjadi kepala di Jakarta, saya bilang jangan. Kalau kalian tidak berani, kenapa saya tidak berani? Hari ini dia tidak banyak masalah. Tapi suatu ketika anak ini betul-betul bersama masalah dan itu ayahnya yang diizinkan. Maka itu yang pertama kali tanya, itu gara-gara mengizinkan dan itu kamu tidak bisa mengendalikan, maka itu adalah kamu yang masalah. Ayahnya yang terjaga. Sebaiknya kamu mengikuti aturan ini, kalau kamu begitu ini. Karena itu nanti akan banyak sambungan-sambungan yang ada. Ini Bapak, karena bagaimana pertanggung jawaban maka orang tua harus hati-hati ketika dia akan berkarir apa itu untuk melihat potensi kamu sehingga alhamdulillah yang pertama menjadi guru termasuk mengajar menjadi guru dan yang kedua yang tadi nyanyi terlihat di bagian ini karena dan yang ketiga masih ada di kita lalu dari kami nggak pernah khusus untuk anak ini. Yang ketiga, nah ini. Jadi yang kedua tadi, lihat potensi anak kita. Gampang ya, kalau lihat. Saya menggunakan dua cara biasanya. Ditolong kalau misalnya ada yang belum melakukan, saya lakukan. Bagaimana caranya? Caranya itu ambil satu lembar kertas. Setelah diambil lembar kertas, bagi tiga kertas itu. Yang pertama, disuruh nulis apa yang kamu sukai. Coba banyak yang dia sukai dari ini. Ini anak kita. Setelah sudah tahu apa yang kamu sukai, langsung ditulis yang kedua apa yang tidak kamu sukai. Nah, yang kedua semuanya sudah saya. Ketiga, apa yang bermanfaat buat kamu. Langsung tarik itulah pertanyaan ini. Itu yang paling sederhana. Tak butuh waktu 5 menit. Tak butuh waktunya kapan. Kalau tidak, apalagi nanti kita masih SMP, lakukan itu. Jangan sampai kita tidak tahu tentang kondisi anak kita, potensinya apa, kekurangannya apa. Yang sering terjadi, kita hanya marah-marah melihat kita yang kasar, tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Yang ketiga, ayat yang kedua itu apa? Ayat yang kita menguji apa? Ayat yang kita menguji 5, 6, 7 baru kesaksian dan minta. Berapa banyak menguji Allah yang dimintanya? Berapa banyak? Banyak menguji. Kayak kalau kita sebutkan
memuji orang yang kita berani dulu, baru akan dikerjakan orangnya. Sama diri kita minta kepada Allah. Kita memuji, baru kita. Berapa kali kita memuji anak kita? Berapa kali kita melihat anak kita? Tidak melihat kelebihannya, tidak melihat kekurangannya, yang melakukan hanya kekurangan. Akhirnya yang merasa sendiri kalau bolak-balik akhirnya harus diterima. Sekecil apapun yang kita berikan apresiasi, itu yang kita lakukan. Saya punya anak tidak hanya sudah menonton. Anak saya ditonton, itu pernah sekali ada satu yang main tahun. Dia bilang kepada saya, terhambat, ya Rizal tidak mengingat. Kamu kan sudah pindah saja. Kenapa pindah? Kamu tidak pindah. Kamu tidak kaya. Kamu tidak turun. Kamu bukan tidak bisa. Tapi kalau memberikan kesempatan 1 tahun untuk belajar bahasa Arab, dan kamu nanti sudah bisa baca. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata bahasa Arab sudah ada bahasa Arab. Dan yang terakhir sekolah. Tidak usah kita kemudian reaktif, tidak terpengaruh, tidak perlu. Dia itu sudah susah belajar. Kalau kita tidak mendukung itu sudah jatuh, akan bisa kami. Kita kan ingin anak kita di sekolah tampil yang berbeda, dan hasilnya bagus. Coba bayangkan, ada seorang ibu yang datang sama anaknya hilang. Tapi anaknya sedikit kembali. Nilainya matematika berapa? Kalau bilang, kamu diapain? Kamu katakan, kenapa itu? Sekarang apa aja? Itu masih sayang yang kata-kata. Pernah merasakan nggak? Kalau bilang berapa? Itu kan ya? Kan dia berapa? Dia aku beri bapak sembilan, enggak. Kalau sebenarnya tidak gara-gara gara-gara mulai memberikan anak kita. Tapi anaknya cerdas. Kenapa sekarang cerdas? Tidak ditanya. Bilang, enggak bilang. Anaknya langsung ngomong. Tahu ya? Ayahnya bela itu dosen atau kayak coba kalian berikan dosen mantap. Kamu sembilan jadi masalah karena bukan bandingan yang tidak perlu dibandingkan. Berikan motivasi kedua-duanya. Yang terakhir, nah, coba. Yang terakhir, ridho kita kepada tangan kita. Kita sering benci sama anak kita. Sering. Saya pun juga sering benci. Di saat usia itulah, tangan kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua yang dewasa atau anak-anak. Di saat ujian berulang, maka kemudian pikiran kita berubah. Apa yang kita lakukan? Ibadah ini dilalui ini, maksudnya ini keridhaan Allah tetap dan tidak kedua orang tua dan berlukan Allah tetap dan berlukan kedua orang tua. Jika kita ridho, insya Allah ini ujian-ujian yang kita kecil, tapi kadang-kadang kita yang besar. Akhirnya apa? Keluar kata-kata yang buruk, keluar kata-kata dia, keluar kata-kata yang membuat anak kita menjadi bermasalah. Ini adalah kata-kata kita sendiri. Makanya kan dua kata kunci, satu kepada Allah dan komunikasi yang baik untuk anak. Oke, yang terakhir. Nah, ini kunci dari parenting. Wa idza sa'ala ibadi ahli ma'inni qarib usidda tadi idza ahli kalian ini balumin bima Allah yaqulu. Ketika ada baru-baru anak jangan tidak mengambilkan membantu yang merupakan itu. Caranya ada dua. Satu yakin padaku, yang kedua laksanakan perintah. Jika kita ingin berangkat dari orang tua, insya Allah orang tua dan anak-anak sama-sama ada di hadapan Allah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sudah meriahkan lagi untuk Ustaz dan meriahkan untuk mereka luar biasa 1 jam pas
kita mendengarkan topik semua insya Allah dari Ustaz Najib luar biasa tentang bagaimana anak menjadi hebat itu karena keterlibatan orang tua. Kalau saya menyimpulkan itu, kita dengan anak itu ibarat seperti rumah. Jangan bertepuk sebelah tangan. Dua-duanya harus terlibat. Jangan hanya anaknya pengen baik, orang tua tidak terlibat. Tapi dua-duanya harus terlibat satu sama lain. Untuk itu kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada 1, 2, atau 3 yang mengajukan pertanyaan. Sudah Pak Edi, itu saya sangat antusias untuk datang dimanapun itu dengan tema apapun. Apalagi temanya yang saat ini yang sangat luar biasa dengan yang tadi Ustaz moderator yang sudah menjelaskan sederet prestasi dari Ustaz tadi membuat saya sebagai orang tua untuk semakin semangat untuk mengembangkan dan mendidik anak-anak saya. Pertanyaan ini sebenarnya sudah saya siapkan dari rumah dan kebetulan tadi ada di materi Ustaz tadi, yaitu tentang komunikasi. Sulitnya komunikasi di zaman saat ini ya Ustaz, di era digitalisasi yang anak-anak sangat dekat dengan gadget. Dimana kalau mungkin masih misalnya dulu anak-anak itu masih dengan sangat mudah untuk dikontrol dengan hati. Dan besar itu dilarang dengan orang. Tapi di masa SMP saat tidak belajar, di mana anak-anak itu diharuskan membawa HP untuk tugas-tugasnya dengan HP dan sebagainya. Saya sebagai orang tua itu ada merasa ketinggalan dengan lebih kebijakannya dari orang. Pertanyaan saya, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif antara saya sebagai orang tua terutama ibu dengan anak yang hidupnya bergerak gadget dan sangat-sangat buat saya kalau tidak digunakan secara sudah positif itu sangat bagaimana? Itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan tidak terlalu ibu dari Pak Rafa. Saya belum kenal Ustaz, tapi kok di hati saya sudah lengkap. Lulusan Masuk Lambang, kebetulan saya sering lewat Masuk Lambang dan ustaz-ustaz saya banyak yang dari Masuk Lambang. Pertanyaan saya Ustaz pertama terakhir ya. Saya membutuhkan oleh Ustaz. Kenapa? Saya orang Masuk Lambang. Jadi sangat kenal dengan Masjid Al-Khair. Oke, pertanyaan saya begini Ustaz. Tadi disampaikan bahwa empat konsep Ali bin Abi Thalib. Saya seorang kebetulan seorang ibu dan saya jadi juga seorang apa yang Ustaz? Intinya saya bekerja. Nah saya ini sangat sibuk banget. Pertanyaan saya, tadi ada usia yang sangat kecil, di mana pada usia 0 sampai 7 itu dalam di saat itu kita punya tugas untuk menjadikan anak kita raja. Ini pengalaman saya waktu itu di usia anak seperti itu. Saya dituntut untuk bekerja yang sangat menuntut karya saya, sehingga di masa itu anak saya tidak mendapatkan itu. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana saya ini untuk menembus masa itu? Dan saya merasa dengan cerita yang lama ini sangat mempengaruhi di saat sekarang. Apakah saya bisa mengejar dan bagaimana mungkin mereka Ustaz apa juga pernah mengalami seperti saya. Jadi saya merasa ada kekurangan sangat besar dengan anak saya. Sekarang ini dan dengan anak saya ini saya sebagai orang merasa ada kekurangan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, itu yang saya tanyakan untuk itu.
kadang kita digoda anak-anak kita, apalagi saya punya anak yang sekarang ini sedang remaja, dan ini yang saya punya cerita juga di belakangnya saya ini beda-beda besar, terutama yang sangat berbeda itu yang pertama ini karena saya karir saya untuk meninggalkan dia, jadi ada perbedaan bagaimana kita ini menjadi orang untuk selalu meninggalkan ibadah sendiri mungkin dari pengalaman teman. Terima kasih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mengatakan apa yang apa dengan doa dan saya perbedaan itu bersama kebetulan kami berdua saya dari sekolah yang berbeda sehingga ketika anak sekolah kita juga ketika kita pulang kerja kita juga maka bahwa kita dari sekolah dan kita kan sudah capek untuk dalam hidup dan sebagainya sehingga kalau misalnya kita bersama berbukan itu sebenarnya kira-kira harusnya seperti apa? Karena memang betul-betul untuk dua-duanya anak-anak dan perempuan. Kira-kira apa kalau pengasuhannya berbeda yang perlu diperhatikan dan ya kami makan yang namanya bapak. Saya luar biasa bapak hadir saat ini. Bapak kalau ya bapak ibu, bapak memang tidak selalu hadir menemani anak-anak sudah besar. Tetapi yang perlu digarisbawahi, bapak harus hadir ketika anak membutuhkan. Itu kan kunci. Ini yang harus diperhatikan. Saya sering sekali ketika anak punya masalah, maka saat itu bapak harus ada di situ untuk bisa membantu, untuk bisa menyelesaikan. Karena kadang-kadang seorang ibu itu kata-katanya lebih banyak dari bapak. Untuk nasihat itu lebih bukan saya terjadi. Enggak kira-kira. Saya pernah mengalami itu. Anak saya pak, ketika disuruh kirakan, jika lulusan kakak ini yang mengajarkan dari kerja. Dia bilang apa ke istri saya? Gak mau mengangkat. Itu kan kalau minister kamu panjang kalau itu nasihati, panjang kalau lebar. Akhirnya karena lebih kebutuhan, ujungnya diem-dieman antara anak sama ibu. Karena sudah dewasa. Begitu saya datang dari sekolah memberitahu yang ini nggak mau, karena bapak alasan saya kan kenapa nggak mau? Mau karena itu juga paling saya tidak menggunakan kata ini. Nah, jika nanti kamu malu dan ayah membiarkan kamu malu, itu kesalahan besar pada ayah. Kenapa? Karena kamu bisa dan kamu menggunakan alasan malu, besok kamu akan menggunakan alasan yang sama. Sehingga kamu tidak akan berbuat apapun gara-gara penyakit kamu. Sudah, tapi enggak selesai. Saya dari sini kemudian untuk literasi digital. Saya berangkat kita langsung berangkat. Karena butuh langsung komitmen, bukan nasihatnya lebih kebutuhan. Biasanya seorang ibu kalau nasihatnya soal pakai kebutuhan itu sampai melewati artinya apa? Karena banyak kekurangan yang akhirnya tidak ibu. Maka di sini bapak harus ambil dalam. Biasanya bapak sekali bicara, tapi bicaranya tak banyak. Langsung tinggal saja, maka selesai. Itu perlakuan yang kita hadapi sama dengan ketika kita berhadapan dengan anak lagi. Bapak harus memberikan contoh bahwa saya lagi tangguh untuk menghadapi persoalan-persoalan. Jangan sampai kemudian sedikit ini dan tidak biarkan keluar itu. Makanya kenapa kemudian anak saya makanya saya contohkan anak saya saja bukan anak-anak. Ketika anak saya memilih saya gak tega bu, ketika anak saya disuruh dibawa pulang usul itu. Tapi kemudian saya tanya ke anak saya, anak kamu guna ditusuk, mau ya sambil giling coba berangkat kalau begitu. Sampai sekarang alhamdulillah dijaga oleh Allah.
Jadi ketika kita yakin bahwasanya kita pasrahkan semuanya kepada Allah, meskipun jatuh di saat awal sampai sekarang 18 tahun dan pernah sakit, padahal kita dimasukin sendiri. Tapi kita di sana terlibat kita hanya Tuhan kuasa daya Allah jaga anak saya di sana. Lihat kemudian itu tugas kita yang bisa. Ya, tetapi sejak itu besok memang saya ambil. Betapa nggak kembali ke sana lagi, tapi saya suruh pindah di Jawa Timur saja. Ya, jadi itu yang kita bagaimanapun kadang-kadang sudah cukup 1 tahun meninggalkan apa yang kita kadang-kadang kami kumpul semuanya yang ada di bulan bersama ada yang bilang ya, karena semuanya budaya 2 bulan sekali saya ajak anak dan mengaku ayo kita makan bersama meskipun hanya minggu karena 2 bulan sekali pasti akan saudara semuanya supaya mereka tahu inilah hubungan kedekatan dengan keluarga. Jadi kadang-kadang menangnya nggak biasa, kemudian kami baru menyatakan, jadi kami memang menginginkan bahwasanya satu sama lain saling mendukung. Saya ceritakan dulu ayat ini, ketika semua tidak punya apa-apa, tapi yang bantu siapa? Kakak, yang bantu atlet, yang bantu semua itu saya satu. Ketika tidak ada komunikasi, tidak akan bisa terjadi, maka minimal ayo 12 kali tingkat dari sini kita puji banget yang akan dimana itu pun makanya kalau yang kalian apa ada seorang penyanyi yang dulu barengewek itu karena ada lagi yang gayanya berubah akhirnya bisa jadi karena apa? Karena pola pengasuhannya itu begitu. Jadi kan anak kita kan laki-laki betul-betul harus begitu. Apa yang ketika menghadapi ini? Ketika anak saya tersebut menangis dari sakit dan kami nggak bisa datang ke pondok. Sampai saya ke sekolah itu minta izin, tolong ya saya minta izin karena saya komunikasi, saya nggak jadi. Saya langsung komunikasi. Apa yang terjadi? Ya yang betul-betul makan. Bayangkan saat sakit setahun nggak berkunjungi karena kanker COVID. Maka dia selalu minta jauh. Disinilah saya bisa menerangkan sebagai bapak dan harus kamu harus siap, akhirnya sampai terakhir belum siap. Karena apa? Jangan kemudian saya hidup anak kita beda, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Meskipun kadang-kadang kayak tega pak, kita menangis kita coba di anak, tapi tetap kita akan kita salurkan buat anak kita karena kegiatan kita, ibadah kita itu yang paling berdoa. Bahkan boleh, tapi yang tidak boleh tinggalkan sekali lagi bapak ibu. Doa itu wajib karena sudah dijawab oleh Allah. Kita kuatkan kalau ada yang kasih, maka kalau bermasalah jangan sampai berkurang lagi. Sampai kepada Allah, kita akan mengabulkan itu. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang sampai bermasalah seperti itu, bersama pertanyaannya tetapi bagaimana saya bisa mengulangi yang sudah berjalan tidak memilih lagi, tapi kita semua belum menyiapkan dengan semuanya kita berubah karena kekuatan Allah itu dari kita. Kalau kita melakukan kesalahan itu, tapi kita masih mau berbuat Allah, yakin Allah akan terima doa kita. Makanya kuncinya itu dua, yakinlah padaku dan laksanakan saya. Cuma itu. Makanya kunci yang paling utama di dalam sebuah konsep pendidikan karakter itu adalah jujur. Jujur itu kunci yang nomor 1. Dimasukkan dalam dimensi apapun itu sifatnya sudah jujur. Dalam keluarga, ketika bapak ibu sudah bilang tujuan apa yang terjadi berantakan. Dalam pendidikan berantakan, semuanya berantakan itu yang kita sudah bilang tujuan. Dan jujur lawannya bohong. Dan bohong itu canggung. Orang sekali berbohong, maka dia akan melakukan kebohongan dan akan terus melakukan kebohongan. Ketika kebohongan yang ketahuan, maka dia akan punya masa kebohongan yang akan dilatih karena dia sudah mencari alasan-alasan. Maka hindari yang konsep ini. Sehingga bertatap orang ketika jujur bilang akan dihukum. Itu kuncinya pada kejujuran. Yang kedua tadi pertanyaan yang tepat, yang itu.
pertanyaan kedua tadi tentang ketika menjadi wanita kemudian kehilangan fase anak di usia 0 sampai 7 tahun ketika anak harus mengajarkan, apakah bisa dikejar atau bagaimana mengganti masa-masa sudah ketika itu? Dua, yang kedua bagaimana menjadi orang tua yang lindung. Oke, yang pertama untuk mengejar nggak mungkin anak-anak berdewasa pada masa yang berjalan. Tetapi yang jadi saya katakan, kita minta kepada Allah untuk kembali kita untuk melakukan perubahan itu. Jadi makanya betapa pentingnya kita berusia itu. Tapi usia itu kadang-kadang melewatkan. Jika memang melewatkan, kita harus tahu bagaimana kita memperbaiki di awal di fase selanjutnya. Dan kita kembalikan kepada Allah. Saya yakin semuanya itu ada di rahasia Allah. Kita nggak bisa kemudian mengklaim berarti hidup kehilangan anak kehilangan masa yang lalu. Itu sudah berjalan. Ya kan? Tapi tinggal bagaimana kita mengembalikan itu semuanya kita kepada Allah. Dan kita memperbaiki semuanya berjalan dengan baik-baik. Memang maksud pendidikan itu harus kita kembalikan ke kita. Dan kita semuanya. Makanya selalu kalau para pertama ini baru kecil ini. Bagaimana kita mengatakan bagaimana kita tidak dengan ini baru yang pertama. Jika itu bisa dilakukan, maka insya Allah kita akan menjadi selesai semua persoalan. Jadi jangan kemudian saling anugerah sama anak. Kadang-kadang bukan hanya sibuk, kadang-kadang nggak punya waktu, kita nggak pernah jangan anak. Iya, jadi bukan hanya masalah sibuk. Akhirnya apa problem? Padahal di saat saya di usia yang paling sama. Itulah yang perlu kita perhatikan. Pertanyaan yang pertama tadi tentang bagaimana membangun komunikasi dengan anak ketika anak sudah berkumpul dengan kalian keluarga. Iya, kita nggak bisa menghindari digital itu. Anak saya yang kelas 1 SD itu bisa membuat gambarnya, bisa membuat gambarnya, sementara saya nggak bisa. Itu bayangkan, saya itu cuma bisanya ngetik, ngirim, membuat WA, Facebook itu saja. Yang lainnya aplikasi itu kayak gak sempat untuk dipilihnya gitu. Tapi anak-anak sekarang bolak-balik dikirim, ya sudah saya ganti yang bolak-balik ini membuat aplikasi. Anak saya yang kelas 1 SD. Ya. Benar kan Bu? Tantangan kita ini bagaimana cara kita bisa mengarahkan ini ke yang positif. Arahnya ke sana. Karena hubungan ini sungguh luar biasa. Ketika aplikasi ini kita lakukan, masalah menurut termasuk dimensi yang sekarang lagi dikembangkan di komunikasi itu satu hal. Bagaimana memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Dan bisa kita hindari. Tapi ketika kita sebagai orang tua, kamu menanya jangan ikuti, itu bisa. Tapi kalau yang kita benar itu adalah suara-suara yang bagus, yang banyak orang-orang gunakan ini dengan dirinya. Tergantung sam'ah, absor dan akidahnya. Karena konsepnya apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan. Jika ketiganya ini sesuatu yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Untuk itu yang sudah berjalan, kalau usah disesali, tapi kita belajar apa yang saat ini kita lakukan. Yang terakhir itu sudah ya. Baik, jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang pertanyaan tadi silakan saya beri menyebutkan dari apa yang disampaikan oleh beliau bahwa kunci dari pada semuanya adalah doa. Bagaimana dahsyatnya orang tua, rindu orang tua lah yang pada akhirnya menjadi sebab kehebatan anak-anak kita. Marilah kita semuanya berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, yang bermanfaat untuk umat dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya mohon undur diri. Terima kasih Ustaz atas waktu yang telah diberikan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama bergabunglah dengan kita semua.